menyelesaikan suatu masalah, kemudian menjalin suatu komunikasi, mengembangkan segi konstruktif, dan lain sebagainya. Tujuannya yang pertama untuk menemukan diri sendiri. Kenapa? Dengan kita melakukan hubungan dengan orang lain, biasanya kita nanti akan mengetahui, oh kita itu ternyata kelemahannya tuh ini, kelemahannya ini, kemudian kelebihan kita ada di sini. Dan itu dengan hubungan antar manusia kita juga bisa menemukan dunia luar. Kalau kita punya teman banyak, otomatis kita wawasannya juga semakin luas, lingkungannya juga semakin luas. Contohnya seperti dalam satu kelas ini saja. Kalau dulu mungkin waktu di SMA temannya hanya di kota itu saja. Dan dari Semarang ya paling kotanya teman-temannya dari Semarang-Semarang juga. Kalaupun ada dari luar kota itu kan tidak lebih dari 10% misalnya. Kalau misalnya yang SMA-nya di Magelang ya berarti ya temannya hanya antar lingkup Magelang saja. Wawasannya hanya sekitar situ, lingkungannya hanya sekitar situ. Tapi begitu kita kuliah di Semarang, di Poltekkes, teman-temannya macam-macam. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Purwodadi, ada yang dari Magelang, ada yang mungkin dari luar Jawa. Otomatis wawasannya juga berbeda, lingkungannya juga berubah, budayanya juga akan berbeda, tidak seperti waktu di SMA. Kemudian membentuk dan memelihara hubungan yang bermakna. Artinya apa? Biasanya dalam satu kelas itu kan kayak ada apa ya? Kalau anak sekarang mungkin ada geng-gengan ya. Kemana-mana berlima itu saja. Mengerjain tugas ya berlima itu saja. Karena ini apa? Hubungannya yang semakin bermakna. Atau dalam satu kosan itu ya kemana-mana cari makan ya bareng satu kosan. Kalau belanja bulanan ya bareng satu kosan. Nah, artinya dalam menjalin hubungan antar manusia itu kita di sini bisa menemukan diri sendiri, bisa menemukan dunia luar, kemudian bisa memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Bermakna di sini artinya apa? Yaitu tadi kita punya pertemanan yang erat dengan orang lain, yang tadinya nggak kenal menjadi kenal, yang tadinya belum tahu sifatnya menjadi sudah tahu. Jadi yang pertama adalah jadi bisa bersama-sama. Kalau mengerjakan tugas bersama, kuliah bersama, artinya seperti itu ya. Mudahnya seperti itu. Bisa mengubah sikap dan perilaku sendiri dan orang lain. Kalau misalnya dalam satu kosan, saya contohkan di kosan ya, mudah ya. Karena anak-anak kan banyaknya di kos-kosan atau di asrama misalnya. Bisa mengubah sikap dan perilaku diri sendiri dan orang lain. Kalau dulu, kalau di waktu SMA, waktu di rumah itu satu kamar sendiri, bebas. Mau bangun jam 8, mau bangun jam 7, mau bangun jam 5, terserah sama kita. Kasurnya mau dibersihkan kapan juga terserah. Mau di model bantalnya ditumpuk 2, ditumpuk 3 terserah. Tapi begitu kita sharing dengan teman yang mungkin tempat tidurnya mungkin ada yang bareng atau misalnya satu kamar diisi 2 orang, otomatis akan berubah. Yang tadinya kita bisa seenaknya sendiri sekamar, sekarang nggak bisa karena ada orang lain, ada teman. Nah itu akan merubah perilaku sendiri dan orang lain. Yang tadinya di kamar bisa nyetel YouTube kencang-kencangan, tapi kalau sekarang kalau di kosan nggak bisa, karena ada sekamarnya, ada temennya, ya kan? Saya mau dengerin YouTube kalau keras-keras nanti kasihan temennya. Saya juga nggak mau dong kalau saya lagi belajar temennya nyetel YouTube kencang-kencangan. Akhirnya apa? Oh yaudah saya beli headset aja misalnya. Itu merubah perilaku sendiri dan orang lain, mengubah sikap juga. Kemudian ada bermain dan hiburan. Dengan adanya teman, otomatis kita jadi ada teman bermain ya, ada teman bermain, ada teman mencari hiburan, yuk main yuk, kita nonton yuk bareng. Nah itu pasti akan berbeda kalau misalnya kita hanya sendirian. Kan nggak lucu ya kita misalnya mau nonton bioskop Transmart sendirian, gitu kan kayak orang hilang ya. Ya nggak sih, kayak orang hilang, kayak kelihatan banget kalau jomblonya kan. Iya. Beda kalau sama teman-teman rame-rame itu kan pasti lebih senang. Kemudian bisa saling memberikan bantuan. Kalau kita punya banyak teman, otomatis kalau kita lagi butuh bantuan ya akan lebih mudah. Begitu pula kalau orang lain lagi butuh bantuan, kita juga harus membantu. Artinya saling membantu sehingga kegiatan atau kesulitan atau permasalahan yang kita alami dapat kita selesaikan bersama-sama.
Mendapatkan pengertian bahwa hubungan antar manusia itu baik hanya dapat dicapai dengan saling menghargai dan adanya kesediaan semua pihak untuk mengerti perilaku pihak lain. Seperti yang tadi saya ceritakan, kalau dalam satu kamar ada sharing ada kamarnya sharing dengan teman, otomatis ya harus saling menghargai. Nggak bisa kalau satunya mau kenceng-kencengan nyetel YouTube, yang satu nyetel film, kan nggak bisa. Harus ada saling menghargai, harus ada saling mengerti supaya semuanya bisa berjalan. Kemudian dapat mengerti sifat masing-masing individu atau kelompok lainnya seperti apa adanya. Jadi ketahuan sekarang kalau dalam satu kamar itu siapa sih yang bangunnya suka siang, siapa sih yang suka malas bersih-bersih. Itu pasti akan kelihatan. Kemudian dalam kelompok, kalau kelompok kerja itu, kelompok tugas itu kan pasti akan kelihatan siapa yang malas, siapa yang rajin, siapa yang kalau dikasih masukan nggak mau ngerti, siapa yang pengennya tuh menang sendiri, itu akan kelihatan kalau kita sudah menjalin hubungan dengan orang lain dalam hal satu kelompok misalnya. Mempertahankan hubungan baik dengan menggunakan sikap, bahasa, dan tindakan yang dapat menurunkan ketegangan emosi pihak lain yang diajak berinteraksi. Nah, ini tadi, kalau kita bisa menggunakan sikap, bahasa, dan tindakan yang tepat, pastinya akan mengurangi ketegangan emosi dengan pihak lain. Jadi ya kalau sudah punya hubungan dengan seseorang atau dalam satu kelompok, pastinya akan merubah segalanya. Yang tadinya kita sendiri, semau kita sendiri, begitu ada teman, semuanya akan berubah. Karena kalau nggak berubah, ya nanti nggak jadi satu kelompok. Nggak akan selesai pekerjaan. Kan gitu ya. Jadi harus ada saling menghargai, kemudian ada kesediaan untuk mengerti perilaku pihak orang lain. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada prinsip, yaitu the 10 principle of human relation. Yang pertama harus ada sinkronisasi antar tujuan bersama. Jadi dalam satu kelompok itu harus ada tujuannya sama. Oh, hari ini kita mau mengerjakan tugas komunikasi. Babnya tentang apa ya? Oh, kelompok kita dapat topik tentang ini. Nah, itu harus ada sinkronisasi dulu. Tujuannya mau mengerjakan materi tentang materi 1 dari Bu Rizky. Itu artinya kelompok saya akan mengerjakan tugas yang materi 1. Tercipta suasana pergaulan yang menyenangkan. Gimana nih caranya biar cepat selesai tugasnya? Berkembangnya hubungan antar individu yang wajar. Sadar akan hakikat perbedaan antar individu. Artinya apa? Dari satu kelompok itu pastinya kan ada tidak semua sama ya, apalagi latar belakangnya berbeda. Latar belakang daerahnya, budayanya, mungkin agamanya itu pasti berbeda. Yang satu kalau sudah jam 12, jam setengah 1 kan sudah waktunya sholat zuhur. Ya berarti kalau misalnya ada kerja kelompok, ya harus diperhatikan jam sholatnya kapan. Yang non-muslim juga harus mengerti. Kemudian kalau misalnya kita mau ngambil mengerjakan tugas di hari Minggu, ya dipasin, jangan sampai mengganggu ibadah hari Minggunya teman kita. Tanya dulu, kamu kalau ke gereja jam berapa? Misalnya jam 10, selesai jam berapa? Jam 12, berarti kita kerja kelompoknya di atas jam 12 aja ya, setelah kamu selesai dari gereja, misalnya gitu. Artinya dalam satu kelompok itu harus ada pengertian bahwa kita tuh memang berbeda, tapi berbeda itu bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan, mengerjakan tugas itu. Memberikan dorongan untuk kemajuan masing-masing individu. Pastinya ya kalau ini. Terus tercipta suasana yang menarik, harus dapat menghargai, sudah pasti. Melengkapi, saling menghormati profesi yang dimiliki masing-masing individu. Ini kalau kita profesinya berbeda. Ini akan terlihat nanti kalau nanti ada kesempatan untuk praktek IPC, tapi ini D3 ya, kalau D3 itu nggak ada praktek IPC. IPC interprofessional collaboration, jadi dalam satu kelompok itu akan ada minimal 3 atau 4 profesi, tapi kalau D3 nggak ada. Prakteknya komunitas ya hanya satu bidan saja, artinya satu kelompok semuanya bidan semua. Kalau yang D4 itu ada IPC. Jadi ada praktek dengan lain profesi. Berilah pujian yang wajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk sampai prinsip? Terlalu cepat enggak? Enggak ya?
Tidak, Ibu. Ya. Tekniknya ini ada dua. Saya usahakan cepat karena biar nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama daring, mengingat kuota juga. Kalau saya kan di sini nyantel pakai wifi kantor ya, tapi kalau mbak-mbak kan semua pakai di rumah ya, jadi saya harus memperhatikan itu. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat, tapi materi bisa tersampaikan. Ada dua, yang pertama konseling, konseling itu ada dua, directive counseling, yang pertama direktif, yang kedua non direktif. Kalau direktif itu artinya langsung. Jadi kalau langsung itu konselingnya itu yang terpusat pada konselor. Konselor itu adalah kita yang memberikan konseling. Kalau non direktif itu kebalikannya. Konseling itu hanya membantu konseli yang dikonseling untuk memimpin dirinya sehingga merasa bebas dari permasalahan. Jadi kalau directive counseling itu kita sangat berperan utama. Bidan adalah peran utamanya. Ya. Tapi kalau non-directive counseling itu yang berperan itu sebenarnya adalah pasien kita, klien kita. Kita hanya membantu memimpin, membantu mendampingi pasien untuk mengatasi masalah itu sendiri. Langkah dalam directive counseling, yang pertama menjalin hubungan yang akrab dengan konseli sehingga tercipta kepercayaan. Jelas, kalau kita sudah akrab atau sudah kenal dengan pasiennya, pasti pasien akan percaya dengan kita. Mencari informasi masalah yang dihadapi konseli atau klien dengan pertanyaan terbuka sehingga konseli dapat menggali perasaan atau masalahnya. Jadi kita kalau bertanya itu jangan pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan terbuka itu, kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya ya atau tidak. Ibu sakit? Ya. Ibu bisa pipis saat sudah bisa buang air besar? Sudah. Itu pertanyaan tertutup. Tapi kalau pertanyaannya, Ibu ada apa ke sini? Ada yang bisa saya bantu? Keluhan Ibu apa? Kalau misalnya tanya tentang sakit, bagian mana Ibu yang sakit? Atau Ibu ada permasalahan apa? Itu pertanyaan terbuka. Jadi kalau pertanyaan terbuka itu esai. Seperti esai. Kalau ujian itu esai. Tapi kalau pertanyaan tertutup itu ya, tidak, itu pertanyaan tertutup. Kemudian MCQ itu termasuk pertanyaan tertutup karena sudah ada jawaban yang kita buat. Ya. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu esai. Kamu mau jawab apa aja terserah, itu esai. Nah, pada saat kita konseling dengan klien itu kita menggunakan pertanyaan terbuka sehingga klien bisa menulis kalau jawaban ya, menulis jawaban sebanyak-banyaknya, terserah sama dia. Kemudian menganalisa informasi yang didapatkan dari konseli. Setelah kita tahu permasalahannya apa, dianalisa. Oh, ternyata permasalahannya misalnya tentang KB. Permasalahannya adalah apa? Kemudian memahami masalah yang dihadapi konseli dan mendiagnosanya, menginterpretasikan informasi, memberikan nasihat dan sugesti. Kalau sebaliknya, kalau non-direktif, itu kebalikannya. Kita sebagai bidan, itu menyingkirkan sikap super atau merasa lebih. Konselor juga tidak boleh merasa dirinya lebih pandai dari konseli. Masalah ditinjau dari pihak konseli. Kemudian konselor tidak boleh memberikan nasihat, tapi membantu konseli menyelesaikan masalahnya. Bersikap apatik terhadap masalah konseli, memberikan konseli yang lebih aktif, konselor menjadi pendengar yang baik dan harus lebih pasif. Ini adalah kuncinya, kunci dari non-directive counseling. Jadi yang aktif adalah pasiennya, yang aktif adalah klien kitanya, yang aktif adalah konselinya. Kita hanya sebagai pendengar dan harus lebih aktif, lebih pasif. Gitu ya. Jadi kita di sini lebih banyak sebagai pendengar saja. Pendengar, kemudian mengarahkan, oh jadi masalah Ibu adalah ini. Kalau ini jadi baiknya gimana ya Bu kira-kira? Nah, nanti Ibu sendiri akan menentukan. Yang menentukan keputusan itu sebetulnya Ibu sendiri. Jadi kita hanya sebagai pendengar yang baik, kita hanya sebagai pendamping. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi direktif
konseling, itu nanti kita yang akan memutuskan. Yang memutuskan yang memutuskan permasalahannya itu kita sendiri. Yang menyelesaikan itu kita sendiri. Intervensinya dari kita. Tapi kalau non direktif itu dari konselingnya sendiri. Ini selanjutnya ada teori model hubungan antar manusia, yaitu teori yang pertama teori transaksional, bahwa komunikasi itu artinya peristiwa mengirim dan menerima kembali informasi. Tergantung transaksi, tergantung dari individu dan sikap diri. Ada sikap diri, ada 3 jenis. Yang pertama, kita bisa sebagai diri orang tua, parent ego state, kemudian sikap diri sebagai orang dewasa, dan yang terakhir adalah sikap diri kita sebagai anak. Nah, ciri khasnya adalah kalau sikap kita itu sebagai orang tua, maka akan muncul sikap mengatur, menegur, menyalahkan, kadang menyerahkan, kadang mengharuskan, mengasuh, menghibur, menyayangi. Ciri khas orang tua kan seperti ini ya. Kadang suka ngatur, jelas. Kamu tuh harusnya bangun pagi jam sekian, jam sekian. Kalau nggak menyalahkan, sudah dikasih tahu kalau begini-gini masih aja begini. Nah, ini menyalahkan, menegur. Sudah jam 7 kok ya belum bangun. Nah, itu ciri khas orang tua. Gitu ya. Itu ciri khas orang tua, tapi juga menyayangi, menghibur, sudah nggak apa-apa. Nah, itu namanya menghibur. Terus kemudian sikap diri orang dewasa dapat menghadapi persoalan dengan cerdas, menggunakan otak, dalam mencari pemecahan yang terbaik. Misalnya soal bangun tidur aja. Kalau orang tua itu pasti menegur. Sudah jam 7 kok belum bangun tuh gimana? Nah, itu kalau menegur orang tua. Tapi kalau orang dewasa, ini sudah jam 7, kamu mau bangun jam berapa? Kira-kira terlambat atau tidak? Terserah. Nah, itu akhirnya kan kita bangun, ya kan? Karena kita, waduh, oh ya, ada kuliah jam 8:30 misalnya. Nah, kalau anak beda lagi. Ciri khasnya anak itu apa sih? Ya seperti ini, main-main, penuh daya cipta, bersungut-sungut menganggap suatu masalah ringan. Ketiga tersebut harus dikelola seorang dalam menjalin hubungan antar manusia. Ada 3 analisis transaksi. Yang pertama transaksi imbang, di mana komunikasi biasanya pesan ditujukan kepada salah satu sikap diri. Ini saya buat contoh. Sebagai klien, Bu Bidan, saya merasa takut karena ini kehamilan pertama saya tidak mau makan, sulit makan, saya mual. Nah, Bidan di sini menjawab, jangan khawatir Ibu, nanti setelah lebih dari 4 bulan, nafsu makan biasanya akan kembali normal. Nah, jadi ini respon ibunya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, kira-kira bidan di sini bertindak sebagai apa sikapnya? Bersikap sebagai orang tua, dewasa, atau anak? Dewasa, Ibu. Dewasa ya. Ya, dewasa. Kemudian, kalau kliennya, ini kira-kira bertindak sebagai dewasa atau anak? Anak. Bisa jadi anak ya, karena dia takut ya. Dia belum tahu. Oke. Sekarang kita masuk transaksi silang. Komunikasinya meleset sehingga mengakibatkan kesenjangan dalam komunikasi. Jawaban tidak datang dari sikap yang dituju. Komunikasi terjadi pada saat yang kurang tepat sehingga arah komunikasi tidak sesuai. Misalnya, Bu Bidan, kenapa ya setiap saya menstruasi kok rasanya sakit sekali perut saya? Bidannya jawabannya, masa sih saya nggak pernah tuh seperti itu. Nah, ada nggak bidan yang kayak gitu? Nggak ada, Bu. Harusnya nggak ada ya. Harusnya gimana bidannya? Harusnya gimana? Kalau ada pasien ketemu sama Mbak siapa ini? Siti Triningsih. Misalnya, Bu Bidan, mengapa setiap saya menstruasi kok perut saya terasa sakit sekali ya? Jawabanmu gimana Mbak Siti? Apa sih, mungkin itu disminor atau udah biasa emang kan
saya juga sakit kalau itu menstruasi. Saya juga pernah. Nggak semua orang eh, merasakan sakit yang sama ketika menstruasi. Mungkin begitu, Bu. Nah, jadi sebetulnya sakit pada saat menstruasi itu normal apa enggak? Normal. Normal, ya. Jadi beritahu pasiennya, oh nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa mbak, misalnya masih mbak-mbak ya, masih remaja. Ya nggak apa-apa, karena mbak kan masih remaja. Yang namanya menstruasi itu kadang kala pada beberapa orang, pada beberapa perempuan itu sakit. Tapi ya nggak semua sakit, tapi itu normal karena menstruasi itu lah, kamu jelaskan. Menstruasi itu ada proses di perut, kontraksi dan seterusnya, sehingga si pasien itu mengerti, oh jadi saya nggak apa-apa ya Bu ya, saya itu menstruasi sakit itu nggak apa-apa ya, tapi tetap kita beritahu. Nah kalau sakitnya sudah seperti ini, sampai mau pingsan misalnya, sampai berdarah-darahnya keluarnya banyak, itu yang tidak normal Mbak. Jadi pasien juga diberitahu, yang ini normal, yang ini tidak normal. Gitu ya. Jadi jangan, masa sih saya nggak pernah tuh seperti itu. Nah, ini namanya harapannya klien itu sikap dirinya bidan tuh nggak seperti ini. Berharapnya, loh saya tanya kok malah bidannya jawabnya gitu ya. Kan nggak enak banget ya. Jadi ini transaksi silang. Artinya harapan klien mendapatkan sikap diri bidan itu tidak tercapai. Harapannya klien akan mendapati bidan begini mbak, gini, dijelaskan. Itu harapannya dari klien. Tapi ternyata sikap diri yang diharapkan klien terhadap bidan itu tidak tercapai. Itu namanya transaksi silang. Kalau yang ketiga itu ada transaksi terselubung, di mana dalam komunikasi terkirim dua pesan sekaligus. Yang pertama yang terang-terangan, dan yang kedua adalah terselubung. Misalnya, misalnya saya bertanya, kalau ini kira-kira apa ya jawabannya? Terus ada mahasiswa menjawab, gini Bu, ini. Nah, kemudian dosennya menjawab, oh iya betul, jawaban Anda sudah benar, tapi sayangnya ini belum menjawab pertanyaan saya. Artinya apa? Ya belum sempurna jawabannya, ya. Itu artinya transaksi terselubung. Dari 3 transaksi ini sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah 59 partisipan, berarti sudah masuk semua ya. Sudah cukup jelas ya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya. Lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang teori HAM, hubungan antar manusia. Di sini ada yang namanya teori jendela Johari Window ya, berhubungan dengan konsep diri, kesadaran diri, tingkat keterbukaan. Jadi yang namanya jendela Johari atau Johari Window, teori ini sangat terkenal. Di sini ada 4 kuadran. 1, 2, 3, 4. Kuadran pertama itu diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Kuadran kedua hanya diketahui oleh orang lain. Kuadran ketiga hanya diketahui oleh diri sendiri. Dan kuadran keempat tidak diketahui oleh siapapun. Kalau yang kuadran 1, yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain, itu kira-kira apa ya? Coba dipikir ya. Kalau yang kedua, kalau kuadran ini hanya diketahui oleh orang lain. Kalau yang ketiga, hanya diketahui oleh diri sendiri. Kira-kira apa yang hanya diketahui oleh diri sendiri? Dan yang keempat, tidak diketahui oleh siapapun. Ada 4 ya. Sekarang masuk di kuadran 1. Kuadran 1 tadi isinya tentang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Perilaku, pikiran, dan perasaan yang diketahui oleh individu dan orang lain di sekitarnya. Jadi, perilaku-perilaku kita atau perasaan-perasaan kita yang diketahui oleh kita sendiri dan orang lain itu masuk kuadran 1.
Kalau kuadran 2, kuadran buta, karena hanya diketahui oleh orang lain. Biasanya ini adalah kelemahan kita. Kadang kita nggak ngerasa kalau itu kelemahan kita. Yang mengetahui kelemahan kita itu kadang orang lain. Ya. Kemudian kuadran 3, rahasia, karena yang hanya tahu tuh kita sendiri. Kuadran 3 itu rahasia. Kuadran 4 itu nggak ada yang tahu, baik saya maupun orang lain tuh nggak ada yang tahu. Sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Nah, prinsipnya, perubahan satu kuadran akan mempengaruhi kuadran yang lain. Jika kuadran 1 paling kecil, berarti komunikasi buruk, karena kesadaran dirinya kurang. Jika kuadran 1 paling besar, maka komunikasinya akan lebih baik, karena individu mempunyai kesadaran yang tinggi. Kesadaran diri dapat ditingkatkan melalui mempelajari diri sendiri, belajar dari orang lain, kemudian membuka diri. Nah, ini tadi masih ingat ya, ada 4. Coba silakan, kalau seperti ini tuh artinya apa? Ini kan beda. Oh, ini garisnya di sini. Oh, ini garisnya di sini. Sekarang soal yang pertama, kuadran bagian yang pertama ini, jendela yang pertama ini artinya apa? Silakan. Komunikasi buruk. Mau menjawab? Karena kurangnya kesadaran pada diri sendiri. Yang nomor 1 ya. Terus akibatnya apa? Ini Bu, suaranya nggak kedengeran Bu. Yang nomor 1 itu komunikasinya akan buruk karena kurangnya kesadaran pada diri sendiri. Diri sendiri dan orang lain ya. Ini kan yang kuadran 1 itu kan yang saya dan kamu tahu, ya kan? Saya dan kamu tahu, atau kita sama-sama tahu, itu ada di sini. Kalau ini hanya kamu saja yang tahu. Kalau ini hanya saya saja yang tahu. Kalau ini nggak ada satu, baik saya maupun kamu sama-sama nggak tahu. Oke, berarti kalau seperti ini artinya apa? Artinya apa kalau begini? Silakan, ada yang mau menjawab? Sudah paham belum ya? Kalau yang seperti ini kan kita sama-sama tahu, aku dan kau, ya. Saya dan kamu sama-sama tahu. Kalau yang sama-sama tahunya lebih kecil, otomatis komunikasinya bagus apa enggak? Komunikasi buruk. Iya, komunikasi buruk karena saya dan kamu tahunya sedikit, yang sama-sama tahu. Yang tidak sama-sama tahu itu besar. Jadi akhirnya sering ribut. Karena saya nggak tahu, kamu juga nggak tahu. Akhirnya sering ribut. Ya. Kemudian di sini juga ada rahasia. Di sini juga hanya kamu aja yang tahu. Saya nggak ngerti. Akhirnya komunikasinya buruk. Kebalikannya dengan ini. Kalau yang ini, saya sama kamu yang taunya itu banyak. Sama-sama taunya banyak. Tapi sebetulnya di sini juga ada rahasia. Yang hanya saya tahu itu banyak, tapi karena di sini saya dan kamu itu banyak tahu, akhirnya ini masih bisa tercover. Kemudian di sini yang saya dan kamu sama-sama tidak tahu itu lebih kecil, otomatis semuanya bisa tercover dari sini. Jadi sebetulnya intinya itu ada di sini. Kalau kuadran satunya kecil, maka ininya menjadi lebar semua. Ini yang membuat komunikasi menjadi tidak baik tuh di sini. Yang kamu tahu banyak, yang saya nggak tahu sedikit. Kemudian yang sama-sama kita nggak tahu banyak, akhirnya sering ribut. Ya, jadi intinya ada di sini. Kalau ininya lebar, ininya ke sini lebar, otomatis walaupun di sini saya punya rahasia, tapi antara kita juga sama-sama tahu. Jadi nggak masalah. Walaupun kamu juga tahu tentang saya, nggak masalah karena saya di sini juga kita sudah sama-sama tahu. Gitu. Kemudian
beberapa hal yang kita sama-sama tidak tahu lebih sedikit. Ya, jadi ini yang paling berkaitan adalah yang nomor 1. Oke. Slide pertama sudah selesai tentang hubungan antar manusia. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Belum, Ibu. Oke. Belum, Bu. Ya, sekarang masuk di ini ya, pemahaman diri terhadap IPKA. Ya. Pemahaman diri terhadap KIPKA. KIPKA itu apa tuh? Komunikasi interpersonal ya. Komunikasi interpersonal atau CD counseling. Ya, jadi gambarnya orang itu lagi ngomong. Bagaimana sih kita harus bisa memahami baik sebagai yang ngomong maupun yang sebagai penerimanya. Memahami, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memahami diri sendiri dulu. Memahami diri sendiri, alasan pemahaman diri untuk mengetahui dan mengenal siapa diri kita. Jadi kita tuh harus bisa mengerti, oh pengetahuan saya, kemudian kelemahan saya, kelebihan saya, bagaimana keinginan saya itu kita harus tahu. Nah, sebagai bidan kita juga bekerja melalui harus dengan pengalaman dan kondisi psikologis. Jadi kita harus tahu bagaimana sih kondisi biologisnya, psikologisnya, atau sosiologisnya dari klien kita. Ya. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama, kognitif, psikomotor, dan afektif. Jadi, perilaku kita sebagai bidan, sebagai konselor, karena kita di sini posisinya sebagai konselor ya, yang memberikan konseling, itu konselor, kita itu dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi selama ini kita kuliah, selama ini kita mendapatkan pendidikan juga tujuannya adalah untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap menuju atau menjadi seorang bidan. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seorang bidan sebagai konselor, antara lain, kita harus tahu apa sih kesehatan secara umum. Kemudian fokus pada kebidanan dan kandungan. Fokus lagi pada kehamilan, persalinan, nifas, serta upaya penata laksanaannya. Kemudian kita juga harus tahu adat istiadat, norma tertentu. Makanya waktu semester 1 itu kan ada mata kuliah sosioantropologi ya. Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Itu kan ada mata kuliah ini. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui adat istiadat. Kemudian alat kontrasepsi kita juga harus tahu. Hubungan antar manusia, psikologi, nanti ada pelajarannya sendiri, mata kuliah psikologi perkembangan. Keterampilannya apa yang harus kita kuasai? Yang jelas pertolongan persalinan, sudah bisa menggunakan alat pemeriksaan tubuh, melakukan konseling interpersonal dan konseling, kemudian menggunakan alat bantu visual untuk membantu memberikan informasi pada klien. Ini kalau kita mau penyuluhan, mengatasi masalah klien, membantu klien dalam membuat suatu keputusan. Sikapnya harus dimiliki apa? Motivasi yang tinggi untuk menolong orang lain. Ramah, bidan tuh ya harus ramah ya, nggak boleh galak. Kemudian harus sopan santun, menerima klien apa adanya. Empati itu artinya apa? Kalau kliennya lagi kesakitan, ya kita harus mengerti. Oh, ya ibu, sabar ya ibu ya, itu memang sakit. Misalnya. Jangan sampai bilang, nanti kalau menolong persalinan, pasiennya teriak-teriak, kita sampai bilangnya, jangan sampai bilang, oh gitu ya, kalau bikin aja diam-diam, tapi kalau melahirkan ribut. Nah, itu namanya dia tidak empati sama pasien, ya. Gitu ya. Kalau ada mau melahirkan ya pasti, iya ibu sabar ya ibu ya, melahirkan itu pasti sakit bu, sudah pasti sakit bu, sabar ya ibu ya. Itu empati, jangan sampai bilang, oh gitu ya, sekarang mau melahirkan belum ribut, kemarin kemana bu? Nah, nggak boleh kayak gitu, artinya kita nggak empati terhadap klien. Jadi kita mencoba menerima klien apa adanya, mencoba memposisikan diri kita kalau kita mau melahirkan itu ya sakit.
Jadi kasih tahu, iya ibu, sabar ibu, pasti sakit ya bu ya. Nanti kalau sudah pembukanya semakin banyak, pasti akan lebih sakit. Jadi baru sabar ya bu ya, sabar, ibu pasti bisa, ibu pasti kuat. Nah itu artinya kita memberi motivasi yang tinggi. Sabar ya bu, ibu pasti bisa, tenang bu. Semua orang pasti bisa kok bu, asal ibu sabar, ibu kuat. Nah, itu kita memberi motivasi. Membantu dengan tulus, terbuka terhadap pendapat orang lain, dan lain sebagainya. Jadi banyak yang di sini hanya beberapa sikap saja ya, tapi pada intinya ya, sikap yang menunjang kompetensi kita dalam memberikan pelayanan atau asuhan kepada ibu, bayi, remaja, pokoknya yang klien kita. Nah, kadangkala pada saat kita konseling itu ada saat-saat sulit, di mana yang pertama diam. Jadi kliennya itu nggak mau ngomong. Pasien datang ke kita, duduk, misalnya seorang ibu membawa remaja datang, duduk, nah, duduk, sudah aja diam. Bu, mau meriksain anak saya. Oh iya ibu silakan duduk. Nah, terus tapi anaknya diam aja. Ditanya diam, Mbak kenapa? Ada yang mau ditanyakan, ada yang dirasa, ada yang sakit mungkin. Diam aja. Itu kesulitan kita. Tahu-tahu habis diam terus dia nangis. Iki menang wae, ditakoni menang wae, ngerti-ngerti nangis. Itu kalau bidannya nggak sabar, iki ngapa sih? Ditanya diam aja, tahu-tahu nangis lagi. Nah, kan nggak mungkin ya bidan seperti itu. Tapi ada kala seperti itu. Pasien tuh tahu-tahu diam, diajak ngomong diam, terus tahu-tahu dia nangis. Itu berarti dia sedang ada permasalahan. Konselor meyakini bahwa tidak ada pemecahan bagi klien. Ini kalau misalnya sudah buntu, artinya pasien atau klien sudah tidak bisa menerima masukan, atau pasien misalnya dia sebetulnya sudah mendapatkan keputusannya sendiri, tapi keputusannya itu nggak bisa dirubah lagi misalnya. Atau konselor melakukan kesalahan. Kita juga sebagai orang kan pasti kadang melakukan kesalahan ya. Konselor tidak tahu jawaban dari pertanyaan klien. Klien menolak bantuan konselor. Nah, kadang-kadang pasien itu suka aneh juga. Sudah datang ke kita, sudah tanya-tanya, kita mau bantu, dia malah nggak mau. Ada juga yang seperti itu. Atau klien tidak nyaman dengan jenis kelamin konselor. Ini kalau misalnya ini konselornya itu mungkin laki-laki bukan bidan ya. Misalnya dia psikolog misalnya, kadang-kadang tidak nyaman. Atau misalnya seperti kita aja, kalau kita perempuan kadang mencari dokter SPOK yang perempuan, karena mungkin lebih nyaman kalau dengan perempuan, selama perempuan. Jadi mau cerita tentang menstruasi, mau cerita tentang pengeluaran per vagina, itu lebih nyaman kalau dengan dokter perempuan misalnya. Kalau dengan dokter laki-laki mungkin tidak nyaman. Kemudian waktu yang dimiliki konselor terbatas, misalnya karena pasiennya banyak, jadi waktunya terbatas. Kalau kita lagi ngobrol atau contoh aja, kalau misalnya Anda mau konsul ke dosen, antriannya banyak, mahasiswa yang mau ngantri banyak, otomatis waktunya kan terbatas ya. Kalau waktunya terbatas, terus biasanya dosen kalau orang yang ngantri banyak, kemudian waktunya terbatas, itu kan mesti ngomongnya hanya oh yaudah ini sudah cukup udah ini ganti ini. Nah seperti itu. Jadi pasti akan lebih sempit ngomongnya karena waktunya terbatas, sehingga kadang-kala adalah saya tuh mau tanya macam-macam tapi nggak berani karena antriannya Bu Rizky banyak banget mahasiswanya. Tadi aja ngomongnya cuma pendek-pendek. Anda juga pasti kan merasa seperti itu ya kalau waktu saya terbatas. Atau konselor tidak dapat menciptakan hubungan yang baik. Kemudian konselor dan klien sudah saling mengenal. Kadang-kala kalau sudah kenal juga ada baiknya semakin bagus, tapi ada juga yang malah jadi nggak enak. Nggak enak kalau sudah kenal itu malu misalnya. Berbeda dengan kalau kita cerita dengan dokter yang tidak kenal, itu nggak masalah karena kita nggak ada hubungan antar manusia secara personal, tidak ada, hanya sebagai pasien dan dokter. Terus klien berbicara terus dan yang dibicarakan tidak sesuai dengan materi yang dibicarakan. Kadang-kadang ada pasien yang ngomong terus nggak selesai-selesai. Kemudian klien bertanya tentang hal-hal pribadi konselor.
Ada juga pasien yang tanya malah kita yang ditanyain macam-macam. Atau konselor merasa dipermalukan dengan suatu pembicaraan. Atau keadaan kritis. Kalau keadaan kritis, otomatis kita nggak banyak tanya, kita hanya bertanya fokus-fokusnya saja. Nah, kalau pada saat diam, itu ada banyak arti. Yang pertama, mungkin dia sedang bingung. Klien kita sedang bingung. Ya. Kemudian, klien juga bisa mengalami sakit atau tidak siap untuk bicara. Klien mengharapkan sesuatu dari konseling, atau klien sedang memikirkan apa yang akan dilakukan, apa yang dikatakan. Jadi, namanya orang diam itu artinya banyak. Ada yang lagi bingung, mungkin lagi sakit, mungkin baru mikir, mungkin baru bingung aja, bingung. Jadi bingung mau ngomong apa, atau lagi cemas. Orang diam itu banyak artinya. Terus bagaimana cara kita menghadapi untuk memahami diam itu? Maka konselor harus memahami yang pertama, kalau pasiennya atau klien tidak mau bicara selama beberapa waktu, mungkin dia sedang merasa cemas. Kemudian kalau terjadi pada awal pertemuan, biasanya konselor membuka pertanyaan dengan pertanyaan disertai kalimat tanya. Jadi kalau pasiennya nggak mau ngomong, ya kita berikan pertanyaan terbuka yang lebih banyak sehingga memberikan kesempatan kepada klien untuk lebih banyak harus ngomong, terpaksa harus ngomong, gitu ya. Nah, ini beberapa caranya tadi. Nah, ini tadi setelah diam kok tiba-tiba menangis. Kalau kliennya menangis, ini gambarnya laki-laki ya, maksudnya biar saya kasih gambar laki, biar nggak bosan perempuan, terus ibu, terus saya kasih gambar laki-laki. Memberikan kesempatan pada klien untuk mengekspresikan kliennya, perasaannya. Jadi laki-laki juga bisa nangis ya, walaupun mungkin hanya digambar. Memberikan kesempatan pada klien untuk mengekspresikan perasaannya. Berusaha menenangkan klien dengan sentuhan secara hati-hati. Ini kalau perempuan, sesama perempuan. Kalau laki-laki nanti jadi ya harus lebih hati-hati ya. Nanti jadi salah nanti. Oke, terus konselor meyakini bahwa tidak ada pemecahan bagi klien. Kondisi ini terjadi biasanya kalau konselor tidak dapat membantu menyelesaikan masalah seperti yang diharapkan oleh klien. Yakinkan klien bahwa meskipun konselor tidak dapat mengubah keadaan, tapi konselor akan selalu menyediakan waktu untuk klien. Jadi, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan pemecahan atas masalah klien, maka minimal kita meyakinkan bahwa, Bu, memang saya tidak bisa membantu Ibu, tapi kalau Ibu ada apa-apa atau ada permasalahan yang lain, silakan Ibu kembali ke saya, siapa tahu nanti saya bisa membantu. Artinya, walaupun kita tidak dapat memecahkan masalah yang ini, tapi waktu kita tuh terbuka untuk pasien dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi, istilahnya jangan kapok dengan kita, walaupun kita tidak bisa membantu sekarang, mungkin Ibu kalau ada permasalahan yang lain, Ibu bisa ke saya lagi, siapa tahu nanti saya bisa membantu dengan permasalahan Ibu yang lain. Jadi kita sebagai konselor tetap seperti itu, walaupun kita tidak bisa memberikan pemecahan pada masalah yang sekarang. Konselor tidak melakukan kesalahan, ya kalau salah ya kita harus minta maaf ya. Kemudian konselor tidak tahu jawaban dari pertanyaan klien. Ya berarti kita harus tetap bilang, maaf saya tidak bisa membantu atau saya tidak tahu jawaban atas pertanyaan Ibu. Mungkin Ibu akan lebih mendapatkan informasi itu kepada siapa, misalnya ke dokter ini atau ke orang ini. Jadi kita minimal memberikan rekomendasi ke siapa Ibu harus mencari informasi tersebut. Ini tadi kalau klien menolak konselor, bantuan. Kemudian, ini tadi keterangan yang tadi ya, merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin. Waktu yang terbatas, ini kalau kita merasa terbatas waktunya, kita sampaikan, maaf Ibu, kalau sekarang mungkin waktu saya terbatas, jadi informasi yang saya berikan lebih sedikit. Kalau misalnya Ibu berkenan, Ibu bisa datang lagi ke saya tanggal sekian, atau di waktu yang lain.
Terus ini konselor tidak menciptakan hubungan yang baik. Ini kalau tidak terjadi kesepakatan ya antara konselor dan konseling. Nah, konselor dan konseling sudah saling kenal. Kadang-kala yang namanya kenal itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya itu kita sudah saling mengenal, jadi sudah tidak sungkan. Tapi enggak enaknya juga, berarti dia tahu dong masalah kita. Padahal kan kita pengennya itu menjadi rahasia kita, ya kan? Jadi kadang-kala lebih baik kalau kita dengan dokter, lebih baik dengan dokter yang nggak kenal dengan kita, nggak masalah. Jadi kita bisa bisa lebih terbuka dengan orang lain yang nggak kenal dengan kita. Oke, keadaan kritis sudah berbicara terus. Ini tadi kalau seperti Bu Tejo, sudah tahu Bu Tejo ya? Ya, Bu. Nah, ini kan dia bicara terus. Bicara terus kadang-kadang ini orang tuh mau ngomong apa sih? Datang ke kita kok ngomong. Terus kadang kita, Ibu masalahnya apa sih Bu? Kok dari tadi ngomong terus? Pengennya ngomong gitu ya. Tapi kan nggak mungkin. Bagaimana cara menghadapi orang seperti Bu Tejo kalau datang ke kita? Kira-kira gimana? Orangnya ngomong terus. Terus kita sebagai bidan gimana? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Didengerin dulu, Bu. Dengerin dulu. Terus sampai kapan dengerin? Bu Tejo kan kalau ngomong nggak berhenti-berhenti. Gimana? Mencoba menyelah dengan baik, Bu. Caranya? Bisa diberi contoh? Diikuti pembicaraannya, Bu. Mengikuti pembicaraan. Awas loh ya, hati-hati kalau mengikuti pembicaraan nanti jadinya apa? Gibah. Iya, jadinya gibah. Jadi gimana kalau dapat pasien seperti Bu Tejo? Ayo. Mohon izin memotong pembicaraan, Bu. Ya, gimana caranya? Orangnya ngomong terus loh ya, Bu Tejo. Gimana caranya? Sekali dialihkan topiknya, Bu. Dialihkan topiknya. Terus ada lagi. Jadi Memotong dengan mengucapkan minta maaf, Bu. memotong dengan mengucapkan minta maaf. Oke, jadi sudah ada beberapa jawaban ya. Memotong dengan mengucapkan minta maaf. Kemudian tadi mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Ya, jadi memang terutama ini kalau yang dibicarakan tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Jadi betul kalau ada yang orang seperti Bu Tejo, ya kita kembalikan lagi. Ibu, maaf Ibu, sebetulnya Ibu ada masalah apa? Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Jadi tetap kita meminta maaf. Kemudian Ibu, kita fokus ya Ibu ya. Ini kita mau membicarakan tentang masalah Ibu yang ini. Ibu jangan kita singkirkan yang lain dulu ya Ibu ya. Jadi kita tetap meminta maaf dengan Bu Tejo. Kemudian kita mengalihkan topik pembicaraan ke asalnya, kembali ke laptop ya. Kemudian kita mengarahkan lagi kembali ke laptop supaya yang tadinya bicara terusnya ya bicara terus ke laptop. Artinya sesuai dengan topik pembicaraan. Tapi kadangkala itu kan teori ya. Kalau pada kenyataannya, kalau Anda sudah ketemu dengan orang yang seperti Bu Tejo, itu yang namanya orang, apalagi kita bidan, mungkin kalau kita pas pasiennya banyak atau dosen aja contohnya ya. Dosen mahasiswanya ngomong, terus lama-lama apa? Kamu tuh kok ngomong terus gantian saya. Kadang-kadang kan seperti itu ya, kalau mahasiswanya ngomong terus. Atau tetap yang namanya orang pasti ada saatnya ya sedang bad mood, walaupun mungkin kita sebetulnya nggak boleh seperti itu ya. Kita harus tetap profesional. Jadi intinya pertama minta maaf dulu. Ibu maaf Ibu, kita fokus ya Bu. Hari ini kita mau bicarakan tentang masalah KB Ibu. Jadi ada masalah apa Ibu dengan KB-nya Ibu? Nah, kalau si Bu Tejo itu ngomong orangnya lagi, kembalikan lagi ke laptop lagi, kembalikan lagi ke laptop. Jadi kembalikan ke jalan yang benar. Artinya kembalikan ke laptop, kembalikan ke topik pembicaraan yang akan kita bicarakan dengan Bu Tejo. Gitu ya.
Oke, sekarang kesulitan saat konseling. Nggak terasa udah setengah 10. Kita selesaikan jam 10 ya. Kayaknya kok udah lama sih. Kesulitan dengan konseling. Berusaha terlalu banyak atau terlalu dini. Oh, sebentar. Saya carikan yang upaya untuk menghadapi konseling. Nah, udah mau selesai kok. Tenang aja. Ini adalah siklus ya, siklus. Ini pengirimnya mengirimkan ke sini informasi, dia menerima, kemudian dia mencoba mendengarkan dan memahami, kemudian dia memberikan feedback atau umpan balik. Set, dia otomatis berperan sebagai penerima. Terus seperti ini. Jadi kalau orang ngobrol ya sama-sama seperti kita. Saya mencoba memberikan informasi kepada Fitri Aulia Solihah. Kemudian Fitri memberikan feedback. Ya Ibu, jadi harus begini Bu kalau menghadapi Bu Tejo. Oke, saya mendengarkan dan memahami. Sudah selesai. Ada satu lagi ya, biar sekalian. Sorry. Satu lagi. Sebenarnya masih ada 2. Atau sudah cukup dulu aja ya. Sudah cukup 2. Nanti. Nah, ini apa ya? Masih ada 2. Nanti untuk yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya aja. Saya rasa 1 jam ini udah cukup. Sebentar, saya kasih. Suka buka healthy nggak sih? Kalau suka buka healthy, ini mau dimasukkan ke healthy atau saya kirim ke Sipennya aja? Kirim ke Sipen aja, Bu. Sipen aja, Bu. Oke. Ya, berarti untuk hari ini cukup 2 sesi dulu. Nanti selanjutnya kita ketemu lagi ya. Biar nggak bosan dengan saya ketemu lagi. Sekali ketemu langsung berjam-jam kan itu membosankan. Mendingan ketemu sering gitu ya. Oke, untuk hari ini sudah cukup. Sehat semua ya. Ini yang paling jauh di mana rumahnya? Ada yang luar Jawa? Ada, Bu. Niah Lampung, Bu. Wih, Lampung. Apa kabar Lampung? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke. Terus ada lagi yang Jawa Timur mungkin ada Jawa Timur? Gak ada Jawa Timur. Oh, Jawa Timurnya di mana? Dari Ponorogo. Ponorogo, ya. Reok Ponorogo ya. Terus di mana lagi Jawa Barat ada? Ada, Bu. Di mana Jawa Baratnya? Sukabumi. Sukabumi. Oh, berarti Pelabuhan Ratu ya, dekat situ ya? Iya, Bu, dekat. Kenapa kamu nggak ikut itu aja, Poltekkes mana? Bandung? Pengen yang jauh, Bu, biar mandiri. Oh, pengen yang jauh ya. Bagus. Sukabumi itu berarti apa ya, makanan khusus? Makanan khasnya apa ya? Saya kok lupa, Mbak. Mochi, Bu, Sukabumi. Betul, mochi. Mochi, ya. Makanan paling enak. Kalau saya pernah supervisinya ke RSUD Sekarwangi. Iya, Bu, dekat itu. Oh, dekat, ya. Karena saya tadinya kan dari Poltekkes Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Nah, prakteknya mahasiswa ada yang di Sekarwangi situ. RSUD Sekarwangi. Ya, sehat ya, Mbak. Siapa ini? Putri Dias. Alhamdulillah, Ya. Bu. Oke, sip. Kemudian ada lagi yang dari mana lagi nih? Dari Semarang ada? Ada, Bu. Dari mana Semarangnya? Cah kene? Semarangnya di mana? Saya Semarang, daerah Kalibanteng, Ibu. Kalibanteng. Oke, baguslah. Dekat-dekat sini aja ya. Cah kene wae berarti ya. Oke, untuk hari ini sudah cukup.
Nanti diatur lagi jamnya dengan saya. Jangan lupa jaga diri ya, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar. Ingat protokol kesehatan yang COVID, supaya kita tidak tertular COVID dan tidak menularkan. Karena kita nggak tahu, kita sama-sama tidak tahu. Kita ada di kuadran 4 ya. Kuadran 4 sama-sama tidak tahu apakah saya menularkan kamu atau kamu menularkan saya. Jadi itu kita harus saling menjaga. Kalau di rumah bangun pagi tetap ya, walaupun di rumah jangan kemudian bangunnya siang-siang terus dibantu orang tuanya yang masih punya orang tua, mumpung masih punya orang tua. Kemudian apalagi ya pesannya ya? Ya belajarlah, banyak-banyakin belajar, baca buku karena ini kan offline. Jadi, itu ada adiknya siapa itu Rista. Jadi harus banyak baca, banyak searching, kemudian jaga diri. Ini Pak sudah pada punya pacar belum? Semester berapa sekarang? Semester 3 ya? Semester 1, Bu. Semester 1, Bu. Oh, semester 1. Oh, ya sudah. Baguslah. Oh, semester 1 ya? Ini D3, sorry, salah. Saya mikirnya kok D4. Terlalu banyak kelas membuat bingung. Oke, terima kasih hari ini. Sehat selalu ya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya kirim ke si pennya ya untuk materinya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.